Halo semuanya, balik lagi bersama gue Gifar di channel Education Self Development Daily Life and Vlog. Apakah kalian ngerasa bahwa kita sebagai seorang mahasiswa, kebutuhan akan finansial dari waktu ke waktu itu makin tinggi? Entah itu dari kebutuhan yang makin lama makin banyak, atau mungkin di kampus ada tugas, atau misalkan ada project yang memang harus membutuhkan dana, sehingga kita harus mengeluarkan dana lebih dari situ. Dari waktu ke waktu kita membutuhkan keuangan yang cukup. Artinya keuangan yang cukup itu kita bisa memenuhi segala kebutuhan di perkuliahan, entah itu dari biaya hidup ataupun dari aktivitas kita di kampus. Nah, tentunya kita sebagai seorang mahasiswa pasti pengen nih punya active income atau passive income sendiri. Artinya kita bisa punya penghasilan. Cuman masalahnya kita kan sekarang masih berproses nih, berkuliah, tapi belum dapat gelar apapun dan memang pada dasarnya juga belum dipersiapkan untuk bekerja nantinya. Tapi apakah ada caranya kita sebagai seorang mahasiswa untuk bisa dapat penghasilan sendiri? Pada video kali ini gue pengen sharing terkait dengan cara gue untuk mendapatkan penghasilan setiap bulannya lewat ngajar. Nah, bagi kalian yang udah merasa punya active income atau passive income, mungkin boleh sharing di komentar di bawah ini dari mana teman-teman dapat active income dan passive income tersebut, dan boleh mungkin sharing ceritanya di komentar di bawah. Tapi bagi teman-teman yang lain yang ingin mencari apakah kiranya ada nggak sih cara untuk bisa kita dapat penghasilan sendiri nih dari kita mahasiswa sekarang untuk bisa dapat penghasilan lebih. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin gue pengen sharing terkait dengan gimana caranya kita bisa dapat active income dari mengajar. Salah satu cara yang mungkin bisa gue sarankan untuk teman-teman, apalagi teman-teman yang mungkin suka belajar atau suka mengajar, suka mengajarkan sesuatu kepada orang lain, adalah lewat jadi tutor online atau tutor bimbel online. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, sebetulnya kebutuhan akan bimbel atau kebutuhan akan tutor online atau misalkan offline juga semakin banyak saat ini, karena dari kurikulum sekarang itu kan lebih mengarahkan anak-anak itu untuk bisa belajar mandiri. Maka dari itu sebetulnya kan nggak setiap siswa atau siswi itu bisa belajar dengan sendirinya lewat baca buku sendiri dan lain-lain, tapi banyak sekali adik-adik kita atau siswa-siswa yang lain itu membutuhkan tutor. Nah, kita sebagai seorang mahasiswa di sini bisa ngambil kesempatan di situ. Nah, di video kali ini mungkin gue pengen sharing gimana caranya mengajar, atau dari mengajar itu kita bisa mendapatkan penghasilan lebih sebagai seorang mahasiswa. Nah, sekarang gue pengen membagikan beberapa tips bagi teman-teman yang memang ingin mengajar. Apa sebenarnya yang harus teman-teman persiapkan dari step 1 sampai dengan step terakhir. Tips yang pertama adalah bangun background profesional kita. Nah, maksudnya kayak gimana? Kita sekarang sebagai mahasiswa pasti kan beda-beda nih jurusannya. Mungkin gue di FK, teman-teman ada yang di teknik. Kita totally pasti semuanya punya jurusan yang saling berbeda. Teman-teman kalau misalkan pengen masuk sebagai seorang tutor, pasti teman-teman harus punya background di mata pelajaran yang teman-teman akan selami gitu. Misalkan gue kemarin ambil di biologi. Kenapa alasan gue ngambil di biologi? Karena jurusan gue sekarang cukup linear, artinya jurusan gue sekarang adalah kedokteran, dan biologi itu ibaratnya dasar ilmu dari kedokteran, sehingga biologi itu seenggaknya udah pernah dilewatin, dan pelajaran-pelajaran yang SMA atau SMP juga kan udah pernah dilewatin. Makanya disitulah jadi background ketika gue mendaftar sebagai seorang tutor, gue punya pengalaman nih sebagai mahasiswa di bidang kedokteran. Itu bisa jadi harga jual ataupun yang bisa teman-teman jual untuk bisa mudah diterima oleh pihak rekruternya. Kemudian yang selanjutnya adalah cara ngebangun background teman-teman juga. Misalkan apalagi teman-teman yang backgroundnya adalah dari ilmu keguruan, atau teman-teman misalkan dari kimia murni, fisika murni, biologi murni, dan lain-lain yang memang ada bidang pelajarannya, maka itu akan sangat-sangat memudahkan teman-teman untuk turun sebagai seorang tutor. Tapi gimana caranya kalau misalkan teman-teman nggak linear nih antara jurusan sama apa yang teman-teman ingin ajar? Misalkan teman-teman berada di jurusan ilmu tanah, atau teman-teman berada di jurusan pertanian misalkan. Tapi hal tersebut kan sebenarnya nggak terlalu linear dengan kimia, fisika, biologi. Artinya ada materi tersebut di jurusan tersebut, hanya saja tidak masyarakat ataupun orang-orang nggak ngelihat bahwa oh, jurusan ilmu tanah itu
ada fisikanya, misalkan ada kimianya, atau misalkan ada biologinya, walaupun ilmu itu ada. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa bahwa jurusan-jurusan teman-teman itu nggak linear, tapi teman-teman pengen menjadi tenaga pengajar, maka teman-teman harus banyakin portofolio yang bisa ngebangun background teman-teman. Entah itu teman-teman punya background pernah ikut olimpiade, atau pernah ikut lomba-lomba yang sama dengan mata pelajaran yang teman-teman pengen masukin. Jadi intinya yang pertama adalah bangun dulu background teman-teman, biar teman-teman dipercayalah teman-teman punya harga atau punya sesuatu yang bisa teman-teman jual kepada pihak rekruternya. Tips yang kedua yaitu teman-teman cari lowongan pekerjaan dan juga harus memenuhi requirement yang mereka butuhin. Nah, maksud dari cari lowongan pekerjaan, kalau teman-teman udah punya background yang bagus, maka teman-teman tinggal nyari nih, apakah ada lowongan pekerjaan yang membutuhkan tutor, misalkan yang membutuhkan tenaga pengajar di bidang ini. Gue mungkin berbagi sedikit terkait dengan gimana cari lowongan tersebut. Sebenarnya teman-teman juga bisa lihat langsung di Instagram. Kayak misalkan Instagram itu kan sekarang apa sih yang nggak punya IG gitu, apa yang nggak punya media sosial berupa Instagram. Maka sebenarnya banyak sekali media-media seperti media sosial yang bisa bantu kita untuk nyari lowongan kerja tersebut. Nah, gue dulu waktu 4 bulan ke belakang atau 5 bulan ke belakang, gue nyari info bimbel tersebut itu dari Instagram langsung, dan di situ juga ada alur gimana caranya teman-teman bisa masuk nih, bisa jadi tenaga pengajar di situ gitu. Jadi pokoknya cari-cari aja lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di media sosial, atau mungkin dari mulut ke mulut, atau dari teman misalkan ada info terkait dengan lowongan, maka teman-teman langsung cari, kemudian lihat kebutuhannya apa, spesifikasinya seperti apa, dan nanti gimana persyaratannya buat teman-teman bisa masuk di lembaga tersebut. Tips yang ketiga adalah tunjukkan kemampuan terbaik kamu saat proses wawancara dan micro teaching tenaga pengajar. Jadi sebelum kita daftar atau misalkan saat kita mau masuk nih jadi tenaga pengajar di suatu lembaga, biasanya kebutuhan dari atau spesifikasi dari mereka untuk bisa kita lolos itu, mereka akan melakukan wawancara, kemudian ngelihat CV kita terlebih dahulu atau portofolio kita, kemudian dan melakukan micro teaching. Nah, kalau misalkan wawancara, ya teman-teman boleh cari aja tips and trick wawancara kerja dan lain-lain, nggak jauh-jauh dari itu, dan kebanyakan nggak seformal itu juga. Jadi mereka cuma mau nanya biasanya latar belakang kamu sebenarnya apa, kemudian memang sejalur gak atau linear gak dengan apa yang kamu lamar sekarang. Kemudian yang kedua, mereka biasanya ngelihat CV-nya misalkan ditanya sekilas, dan yang paling penting menurut gue adalah micro teaching. Jadi micro teaching itu kalau misalkan teman-teman tahu, itu adalah kayak kita dilakukan simulasi untuk mengajar. Jadi kita menganggap si pihak pewawancaranya itu adalah murid yang akan kita ajar gitu. Dan biasanya mereka memberikan suatu topik beberapa hari sebelum wawancara, kemudian mereka menyuruh untuk kita menjelaskan suatu topik tersebut dengan cara kita sendiri. Nah, di dalam micro teaching ini yang perlu teman-teman tahu adalah tunjukkan bagaimana cara teman-teman itu akan mengajar nantinya, dan media yang akan teman-teman gunakan. Nggak jarang juga orang-orang nggak diterima di penerimaan tenaga pengajar itu karena medianya kurang atau kurang bagus, kemudian tata cara penyampaiannya juga kurang bagus. Maka dari itu komunikasi itu sebenarnya perlu bagi tenaga pengajar agar kita bisa menyampaikan informasi nih kepada peserta didik, biar peserta didiknya itu bisa paham. Nah, salah satu cara juga adalah teman-teman pakai media. Jadi untuk biologi, kalau misalkan gue sendiri, biasanya gue membuat suatu PPT atau misalkan PowerPoint yang bisa eye catching dan enak dilihat, dan dimana PPT itu gue pakai untuk gue bisa membaca juga, artinya gue bisa melihat catatan gue sendiri di situ, dan si siswa pun bisa ngelihat di PPT tersebut. Kalau misalkan teman-teman mengajar biologi tapi cuman pakai mulut aja tanpa media ajar apapun, rasanya akan sulit karena nggak akan ada ilustrasi apapun di situ. Contoh lain, kalau misalkan teman-teman ngajar kimia atau misalkan ngajar fisika, otomatis kan teman-teman perlu pen tab, atau misalkan teman-teman perlu hal yang bisa kayak motret atau nyoret-nyoret gitu. Makanya kalau misalkan nggak pakai yang kayak gitu, itu akan menyulitkan. Kalau misalkan teman-teman ngajar matematika tapi pakai PPT aja misalkan, rasanya akan sedikit sulit. Makanya kayak di micro teaching ini, tolong sampaikan kemampuan teman-teman dalam menyampaikan materi, kemudian pastikan bahwa seorang murid ataupun orang yang kita ajar itu bisa paham. Kemudian juga kita harus menunjukkan bahwa kita komunikatif dan berikan bahan ajar yang terbaik. Kalau misalkan micro teachingnya udah bagus, wawancaranya udah bagus, biasanya diterima sama pihak rekruter. Oke, kemudian tips yang keempat adalah kita mulai mengajar dan mencari jam terbang.
Jadi untuk bisa mengajar artinya kita perlu kemampuan untuk komunikasi yang baik, kemudian kemampuan untuk menyampaikan informasi agar tidak miss kepada orang yang kita ajar. Oleh karena itu, untuk mencapai di posisi tersebut maka kita harus punya jam terbang nih, artinya setiap minggunya mungkin 1 siswa atau 2 siswa. Lama-kelamaan kalau misalkan teman-teman udah mahir untuk mengajar, materi yang teman-teman udah ajar udah sangat-sangat terkuasai, maka lama-kelamaan hal tersebut juga bisa jadiin kita lancar nih dalam komunikasi sama adiknya atau sama anak yang kita ajar. Kenapa jam terbang penting? Karena jam terbang itu melatih kita sebagai tenaga pengajar saat mengajar orang yang kita ajar gitu. Misalkan awalnya kita nggak terlalu bisa ketika misalkan langsung ditanya langsung saat live, kita ditanya tentang suatu soal, kita harus mikir dulu misalkan 1 menit sampai 2 menit. Tapi lama-kelamaan kalau misalkan materinya udah terkuasai, kemudian udah biasa ditanya oleh siswa, maka biasanya itu juga lama-kelamaan bisa lancar juga. Jadi jam terbang itu penting, kemudian berapa lama kita mengajar juga mempengaruhi gimana cara kita komunikasi sama siswa yang kita ajar. Kemudian tips yang terakhir atau yang kelima itu adalah evaluasi. Jadi tentu evaluasi ini penting bagi kita yang lagi ngajar nih teman-teman, karena kalau misalkan tanpa evaluasi kita nggak bisa upgrade. Artinya kita evaluasi lagi dari bahan ajarnya, apakah memang sudah sesuai dengan kurikulumnya atau misalkan referensinya udah sesuai. Karena sekarang kan nyari bahan ajar tuh sebenarnya di mana-mana ada, artinya di website-website juga ada. Cuman kita sebagai mahasiswa kan sekarang udah membiasakan untuk nyari materi itu ada referensinya, ada bukti ilmiahnya. Maka kita juga biasakan saat kita mengajar bahwa kita based on jurnal misalkan atau based on modul yang memang udah ada sesuai dengan kurikulumnya. Jadi terus lakukan evaluasi, entah itu evaluasi cara mengajar, apakah cara penyampaian kita udah sesuai atau belum, kemudian evaluasi bahan ajarnya, apakah memang mudah dicerna nih sama orang-orang atau misalkan sama siswa-siswa yang kita ajar, mudah nggak nih mereka melihat PPT yang kita buat. Kemudian nanti evaluasi langsung dari adiknya, apakah kiranya paham nggak sih dengan apa yang kita sampaikan. Jadi mungkin itu aja tips and trick teman-teman biar bisa dapat active income juga, dari salah satunya dari cara ngajar. Tapi sebenarnya untuk bisa dapat active income itu banyak kali cara untuk bisa kita dapat penghasilan sebetulnya. Tapi salah satu yang mungkin menurut gua mudah untuk kita lakukan adalah, sebenarnya nggak terlalu mudah juga, itu juga susah. Cuman salah satu langkah awal yang bisa kita lakukan sebagai seorang mahasiswa, apalagi teman-teman yang suka ngajar, teman-teman bisa nyemplung nih di dunia mengajar dan belajar lah ibaratnya. Oke, mungkin itu aja video yang bisa gue bikin terkait dengan gimana sih caranya kita bisa dapat income gitu, bisa dapat penghasilan dari cara ngajar ini. Cuman gue disclaimer aja bahwa kita balikin niat ke awal bahwa kita ngajar juga bukan hanya dapat uang misalkan, tapi kita juga belajar lagi kan materi-materi yang udah lalu. Kemudian kita juga bentuk rasa bersyukur kita lah ibaratnya, karena guru-guru kita sebelumnya udah menyampaikan materi ke kita dan kita juga sampaikan lagi nih materi yang kita pahami ke orang lain. Dan gua rasa dari ngajar orang lain itu artinya dari menyampaikan ilmu ya, menyampaikan ilmu walaupun 1 ayat ibaratnya kepada orang lain, itu jadi amal jariah buat teman-teman. Itu jadi amal jariah bagi kita semua. Kalau misalkan kita ngajarin suatu hal, kemudian orang lain paham dengan hal itu, kemudian merasa manfaat dengan hal itu, maka insya Allah pahalanya juga bakalan balik lagi ke kita. Jadi kita dapat double nih, uangnya dapat, pahalanya juga dapat. Nah mungkin itu aja video yang bisa gue bikin pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Terus bagi teman-teman yang punya pengalaman ngajar, boleh mungkin ceritain di komentar gimana teman-teman bisa ngajar, kemudian gimana metode teman-teman untuk bisa memudahkan adik-adiknya atau siswa-siswanya bisa paham. Mungkin teman-teman bisa sharing di bawah ini. Mungkin itu aja video kali ini. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga share video ini ke orang lain biar kebermanfaatannya makin meluas. Oke, bye.